Jika satu dari sekian banyak skenario kiamat menjadi kenyataan dan umat manusia musnah sepenuhnya, sebuah kotak hitam akan memberitahu siapapun yang datang setelah kita tentang penyebab datangnya hari yang menakutkan itu. Berangkas sepanjang 10 meter di bagian terpencil Tasmania Barat ditujukan untuk mendokumentasikan semua kesalahan yang telah dilakukan manusia yang menyebabkan kiamat. Para seniman, arsitek, dan peneliti di balik kotak hitam bumi ini berharap instalasi seni dari baja bertulang tebal ini dapat bertahan dari api, air, dan bencana alam lainnya, kecuali mungkin kehancuran total planet ini. Seperti halnya kotak hitam pesawat terbang, kapsul waktu ini diharapkan bisa membantu peradaban berikutnya untuk menjadi lebih baik dan menghindari terjadinya tragedi menyedihkan seperti yang dialami umat manusia. Proyek ini bersifat non-komersial dan memiliki pesan penting. Kotak ini akan penuh dengan drive penyimpanan dan memiliki akses ke internet. Panel surya di atapnya menyediakan tenaga listrik, dan baterai akan menyimpan daya cadangan. Setiap kali matahari terbit, kotak hitam akan memperbarui diri dengan data ilmiah baru. Algoritma khusus akan menyortirnya hanya untuk menyimpan informasi yang relevan dengan proyek. Data tersebut berupa pengukuran suhu daratan dan lautan, peningkatan keasaman lautan, kepunahan spesies, perubahan tata guna lahan, serta data populasi manusia dan konsumsi energi. Jenis data kedua adalah berita utama surat kabar, postingan media sosial, dan berita dari peristiwa-peristiwa penting dunia yang berfokus pada lingkungan. Pencipta kotak tersebut membuat sandi dan menyimpan data dalam beberapa format, termasuk kode biner. Petunjuk tentang cara mengambil semua data yang sangat berharga itu akan diukir di bagian luar kotak. Beberapa pemikir hebat yang terlibat dalam proyek ini khawatir hal ini akan menginspirasi orang-orang jahat yang penasaran untuk membobol kotak tersebut jauh sebelum waktunya. Hard drive bertenaga surya akan memiliki cukup ruang untuk mengumpulkan data selama 50 tahun. Bahkan model ilmiah yang paling pesimis pun tidak memprediksi akhir dunia lebih cepat. Bahkan mungkin perlu waktu berabad-abad sebelum hal terburuk terjadi. Gagasan tentang sebuah kotak yang merekam segala sesuatu yang terjadi sebelum kecelakaan dalam penerbangan lahir pada pertengahan abad ke-20. Saat itu, pesawat jet pertama di dunia, The Havilland Comet, mengalami kecelakaan sebanyak 7 kali dalam kurun waktu 2 tahun dan merenggut nyawa 110 orang. Departemen Penerbangan Sipil di Australia ingin menemukan kemungkinan penyebab dari semua kecelakaan ini. Salah satu dari para ahli tersebut adalah Dr. David Warren, seorang ahli kimia dengan spesialisasi bahan bakar pesawat terbang. Dia menyadari tidak ada cukup data untuk membuat kesimpulan. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang sebenarnya terjadi sebelum kecelakaan. Dia ingat pernah melihat sebuah diktafon yang merekam suara pada kawat baja di sebuah pameran dagang. Segera, Dr. Warren menulis memo kepada manajernya guna menawarkan untuk mendesain perekam suara yang dapat memantau hal-hal yang terjadi di dalam kokpit. Alat ini juga akan merekam data penerbangan dan disimpan dalam wadah tahan benturan. Penerbangan masih tergolong baru di Australia pada saat itu, sehingga sang manajer tidak menyukai ide tersebut. Dr. Warren kemudian mulai mengerjakan prototipe di garasi rumahnya. Dia menunjukkan perangkat yang sudah siap kepada Sekretaris Badan Registrasi Udara Inggris yang sedang berkunjung ke Australia. Dia sangat menyukai idenya, dan kemudian Dr. Warren membentuk tim untuk membantunya mengembangkan prototipe praproduksi. Nama yang tepat untuk menyebut penemuannya sebenarnya bukanlah kotak hitam, melainkan perekam data penerbangan. Dan warnanya oranye, bukan hitam. Kita mungkin menyebutnya hitam karena gadget ini hangus setelah terjadi kecelakaan. Atau mungkin karena kotak pertama dicat dengan warna hitam untuk mencegah pantulan. Atau juga karena itu nama umum yang digunakan ilmuwan untuk perangkat yang menyimpan dan mengeluarkan data dengan cara kerja internal yang rumit. Jadi, perekam data penerbangan terdiri dari 2 bagian, perekam data dan perekam suara kokpit. Pada awalnya, keduanya berbentuk 2 kotak, tapi sekarang berbentuk 2 silinder. Perekam data mencatat data penerbangan yang penting seperti saluran pembuangan mesin,
suhu, aliran bahan bakar, kecepatan pesawat, ketinggian, dan laju penurunan. Bagian kedua merekam suara di kokpit untuk menganalisis komunikasi dengan kontrol lalu lintas udara jika terjadi kecelakaan. Perangkat ini hanya merekam data berdurasi 2 jam, lalu menimpa rekaman sebelumnya. Terkadang kedua bagian tersebut digabungkan dan terlihat seperti sebuah kotak. Perangkat ini merekam data dan suara dari kokpit, tapi letaknya di bagian belakang pesawat, di mana struktur pesawat akan melindunginya dengan baik jika terjadi kecelakaan. Kotak hitam memiliki suar pelacak yang akan aktif saat terkena air. Alat ini akan mengirim sinyal selama 30 hari. Tim pencari menggunakan warna oranye terang dari alat ini sebagai suar visual. Terkadang butuh waktu lama untuk menemukan kotak itu, dan dalam beberapa kasus, kotak hitam tidak ditemukan sama sekali. Jauh sebelum pesawat pertama diciptakan, ada sebuah kotak hitam yang memiliki arti penting bagi dunia, yaitu perpustakaan kuno Alexandria. Pada zaman dahulu, masyarakat di tempat-tempat seperti Mesir, Mesopotamia, dan Yunani sudah tidak asing lagi dengan perpustakaan dan arsip. Namun, institusi-institusi awal ini lebih bertujuan untuk melestarikan tradisi dan warisan lokal. Konsep perpustakaan universal baru muncul ketika orang Yunani mulai berpikir lebih maju. Mereka sangat terkesan dengan yang dilakukan tetangga mereka di Mesir hingga mengadakan ekspedisi untuk menambah pengetahuan. Alexander Agung, Raja Makedonia yang haus akan pengetahuan, mengharuskan para sahabat, jenderal, dan cendekiawan untuk melaporkan kepadanya secara rinci tentang wilayah yang belum dipetakan dan ditelusuri. Hal ini membantu mengumpulkan banyak informasi tentang geografi dan berkontribusi pada pembentukan perpustakaan besar. Sebagian besar informasi yang dimilikinya ditulis dalam bahasa Yunani. Di dalamnya terdapat buku-buku Aristoteles sebagai bagian dari keseluruhan korpus literatur Yunani. Beberapa sumber mengatakan dalam perburuan buku-buku baru, para pendiri perpustakaan selalu menghentikan setiap kapal yang berlayar ke pelabuhan Alexandria. Jika menemukan buku, mereka akan membawanya ke perpustakaan. Jika menurut mereka buku itu berharga, mereka akan membuat salinannya dan menyerahkannya kepada pemiliknya dengan sejumlah kompensasi, dan meninggalkan buku aslinya di perpustakaan. Kisah lain mengatakan bahwa Ptolemaios ketiga, cucu dari pendiri perpustakaan itu, menawarkan kompensasi yang sangat besar kepada para gubernur di Athena untuk bisa menyalin teks asli dari penyair-penyair terhebat. Dia kemudian menyimpan naskah aslinya dan mengembalikan salinannya. Begitu Kekaisaran Romawi tiba, mereka membakar semua pengetahuan itu, tanpa berpikir bahwa itu akan menyebabkan kehancuran mereka sendiri. Tidak ada cara yang mudah untuk menyebarkan informasi ke seluruh dunia, jadi satu sumber memiliki sebagian besar pengetahuan yang telah dikumpulkan oleh umat manusia pada saat itu. Para pemikir besar pada masa itu tidak hanya mengisinya dengan pengetahuan, tapi juga membuat koneksi penting, mencoba memanfaatkan informasi tersebut sebaik mungkin. Andai saja perpustakaan Alexandria tidak dibakar, kita bisa mendapatkan pengetahuan yang tak ternilai harganya tentang orang-orang yang hidup sebelum era modern ini. Beberapa ilmuwan percaya bahwa Big Data dapat menyelamatkan bangsa Viking yang telah menetap di Greenland berabad-abad yang lalu. Data ini mungkin juga bisa membantu peradaban Pulau Paskah untuk menemukan dan mengatasi masalah yang disebabkan oleh aktivitas gunung berapi, garis lintang, dan pola curah hujan, serta mengembalikan kesuburan tanah. Kabarnya, orang yang hidup di zaman sekarang terpapar banyak sekali data dalam satu hari, sama banyaknya dengan apa yang dipelajari oleh seseorang di abad ke-15 sepanjang hidupnya. Bahkan ada teori yang mengatakan setiap gulungan papirus di seluruh perpustakaan Alexandria mungkin muat di dalam flash drive yang biasa kamu bawa di sakumu. Ada begitu banyak big data yang dihasilkan setiap hari hingga bisa jadi lebih merugikan daripada menguntungkan kita karena informasi berlebih. Kita sedang bergerak menuju peradaban global. Jadi jika semua pengetahuan itu hilang, kita tidak hanya kehilangan satu kerajaan, tapi seluruh dunia.